Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Daweltarium Project Channel. Dan kali ini saya akan membahas beberapa jenis alga yang berada di dalam aquascape. Apa saja penyebab dan cara mengatasinya? Langsung saja kita mulai video ini. Tanin adalah senyawa polifenol dari kayu atau akar pohon yang menyebabkan warna air jadi kuning kecoklatan. Untuk mengatasi tanin, kalian cukup ganti air saja secara rutin, atau rebus dahulu jika posisi kayu belum dipasang. Sedangkan biofilm adalah lendir putih yang menempel pada kayu. Biasanya muncul beberapa hari setelah awal setting. Untuk mengatasi biofilm sangatlah mudah. Cukup masukkan keong atau ikan pemakan alga, karena semua fauna cenderung bisa memakan biofilm di kayu kalian. Cladophora alga. Sekilas seperti hair alga, tapi tekstur dari alga ini lebih berserat dan lebih kasar. Cara menghilangkan alga ini cukup mudah. Bisa diambil menggunakan tangan atau lidi. Dan yang kedua, bisa menggunakan cairan hidrogen peroksida atau cairan pembasmi alga lainnya. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan cara membasmi Cladophora menggunakan hidrogen peroksida. Untuk diketahui saja bahwa massa jenis hidrogen peroksida lebih besar atau lebih berat ketimbang massa jenis air. Dan meskipun keduanya berupa cairan, karena hidrogen peroksida lebih berat, nantinya dia akan ke bawah, dan ketika Cladophora terkena hidrogen peroksida, Cladophora akan mengeluarkan oksigen secara terus-menerus, dan nantinya akan layu dengan sendirinya. Hair alga. Dinamakan hair alga karena saat alga ini diangkat dari air, akan terlihat seperti rambut basah. Ya, itulah sedikit asal-usul dari penamaan hair alga. Tumbuhan yang paling sering terkena hair alga tidak lain yaitu adalah moss. Penyebab hair alga diantaranya yaitu durasi cahaya yang terlalu lama, kurangnya CO2, tingginya kadar amonia, kurangnya nitrat, serta pemberian nutrisi berupa pupuk yang berlebihan. Jika moss kalian terkena hair alga, kalian kudu sabar, karena cara mengatasi hair alga cuma bisa dilakukan manual, dengan tangan ataupun dengan lidi. Karena jika menggunakan cairan pembersih alga, moss kalian juga akan terkena imbasnya. Bakalan menguning dan akhirnya mati. Brown alga. Seperti namanya, warna dari alga ini yaitu coklat. Dan hampir semua aquascape yang baru saja di setup terkadang terkena alga ini. Di antara penyebab dari brown alga yaitu bakteri dan ekologi belum stabil, lalu bocornya pupuk dasar, dan yang terakhir yaitu rendahnya kadar oksigen. Cara mengatasi brown alga terbilang cukup mudah, yaitu cukup water change dan sifon secara manual. Lalu, jangan lupa masukkan ikan dan udang pemakan alga, seperti ikan oto dan udang amano. Green water dan blue-green alga. Green water adalah keadaan saat air di dalam aquascape kalian berubah menjadi hijau.
Green water disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut Chlorella. Sedangkan blue-green alga atau BGA yaitu alga yang bentuknya seperti lendir di bagian substrat yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Cyanobacteria. Selain itu, green water dan BGA juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrisi, durasi cahaya yang berlebihan, dan juga kurangnya asupan CO2. Untuk mengatasinya, kalian cukup melakukan pergantian air atau water change secara rutin. Fuse alga bentuknya seperti rambut, kecil dan halus, mirip seperti blackbird alga, cuma berwarna hijau. Dan parahnya, fuse alga bisa menyerang tanaman karpet, tanaman stem, moss, bahkan bisa menempel pada kaca akuarium. Penyebab dari fuse alga meliputi nutrisi yang tidak seimbang, kekurangan CO2, suhu air yang terlalu panas, dan banyaknya amonia. Untuk mengatasi fuse alga, yang pertama kalian bisa potong daun yang terkena alga, lalu bisa juga menggunakan cairan pembasmi alga. Tapi kalian harus berhati-hati dikarenakan cairan pembasmi alga bisa menyebabkan tanaman stem atau karpet kalian melting. Tapi untuk kasus tanaman Monte Carlo, meskipun daunnya melting, batangnya tetap sehat dan bisa tumbuh tunas baru lagi. Blackbird alga. Blackbird alga adalah alga yang berwarna hitam dan bentuknya seperti jenggot. Alga ini biasanya menyerang tanaman seperti anubias, bujepalandra, bahkan bisa tumbuh di kayu dan batu kalian. Penyebab dari alga ini muncul antara lain nutrisi yang tidak seimbang, sirkulasi air yang buruk atau jarang water change, lalu kadar CO2 yang rendah, serta pencahayaan yang terlalu tinggi. Penyebab dari alga ini muncul antara lain nutrisi yang tidak seimbang, sirkulasi air yang buruk atau jarang water change, lalu kadar CO2 yang rendah, serta pencahayaan yang terlalu tinggi. Untuk mengatasinya, kalian bisa memotong daun yang terkena BBA atau rescape, lalu tetesi tanaman yang terkena BBA menggunakan hidrogen peroksida 1/1. Staghorn alga. Penyebabnya yaitu nutrisi yang tidak seimbang, kadar CO2 yang rendah, terlalu banyak amonia, dan suhu air yang terlalu panas atau tinggi. Bujepalandra saya pernah terkena Staghorn alga dan cara mengatasinya lumayan sulit, dikarenakan harus di rescape, lalu tetesi menggunakan hidrogen peroksida dalam keadaan kering. Setelah itu ditempatkan di tempat yang redup dan dingin, dan saya jamin setelah 2 minggu Staghorn alga akan menghilang. Green dust alga dan green spot alga. Green dust alga adalah jenis alga yang menyerang pada bagian seluruh permukaan kaca. Sedangkan green spot alga menyerang pada bagian titik-titik tertentu pada kaca maupun pada bagian tumbuhan seperti anubias atau bujepalandra. Untuk penyebab dari kedua alga ini sama,
yaitu nutrisi yang tidak seimbang, kadar CO2 rendah, jarang melakukan pergantian air atau water change, serta terpapar cahaya terlalu tinggi dan durasi yang cukup lama. Untuk mengatasi green dust alga dan green spot alga, kalian harus mengurangi durasi lampu pada bagian kaca, atau jika ada yang menempel pada tumbuhan, misalnya anubias, kalian bisa menguras air terlebih dahulu, lalu dibasuh cairan hidrogen peroksida, terus gosok menggunakan kain atau sikat. Dijamin green dust alga dan green spot alga akan menghilang. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya pamit dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.